Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat saya semuanya, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun, dilindungi dari COVID-19, bahkan virus-virus yang baru yang muncul di Indonesia, teman-teman. Saran saya tetap jaga kesehatan, jaga diri kita, teman-teman. Patuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, karena kadang-kadang kita tidak pernah duga itu bisa saja terjadi. Dan kalau kita melihat sekarang yang beberapa artis yang juga harus mengalami hal-hal buruk ya, uh, dengan adanya COVID, setidaknya ini menjadi pembelajaran buat kita teman-teman untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan ketika teman-teman di luaran ya. Oke teman-teman, uh, bagi pertama yang masuk di dalam video saya, Anda bisa mendukung saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya teman-teman, agar setiap kali saya mengupload video di YouTube, ada notifikasi di HP teman-teman sekalian. Terima kasih ya. Kali ini secara cepat saya akan memberikan informasi kepada teman-teman VTuber khususnya ya, dimana suatu informasi buat teman-teman sekalian, yaitu seperti pada judul saya ya, bahwa ada informasi rilis terbaru investasi-investasi ilegal yang ditemukan oleh OJK, teman-teman. Jadi OJK memberikan awasan ya kepada kita semua ya. Karena kadang orang mengaitkan dengan misalnya VTube atau dan juga Vplus ya. Nah, kita lihat langsung saja teman-teman, saya bacakan untuk teman-teman semua ya. Ada sekitar 26 ya teman-teman ya, yang saya kutip dari CNBC ya, Indonesia. Nah, ini saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Berikut daftar perusahaan dalam daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan. Artinya yang tidak ada izinnya ya teman-teman ya. Ya kita nggak tahu juga, mungkin ada dalam proses atau bagaimana, tapi intinya apa? Jangan kita terlalu mengecap suatu perusahaan atau orang lain ketika mencoba melakukan misalnya peruntungan atau berusaha. Intinya kita tetap hati-hati teman-teman. Kita kembali ke diri kita, punya perhitungan ya, karena semua kita tujuannya adalah untuk apa? Untuk membangun diri kita, untuk membangun hidup kita, untuk membangun keluarga kita, teman-teman. Saya pribadi tidak pernah menggurui teman-teman untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya ya. Saya mengarahkan teman-teman untuk misalnya mengerjakan aplikasi untuk kita bisa mendapatkan hasil di tengah pandemi, teman-teman, iya kan? Nah, langsung aja teman-teman ya. Yang pertama adalah Lucky Base Coin LBC ya. Kegiatan dihentikan, penjualan cryptocurrency dengan skema member get member. Kemudian dua adalah GB Hub Kain ya. Lalu ada Raja Coin 3 ya. Keempat PT Trijaya Tirto Marto ya. Kelima PT Tanam Uang Indonesia. Keenam PT Medusa Multi Business Center. Kemudian 7 Kita Bisa Program Saling Jaga Sesama ya. Wah, ada juga nih. Lalu ke-8 PT PIR Indonesia Convercash. Ke-9 Koperasi Tabung Haji Umroh. Wow. Ke-10 Creative Trading System. Ke-11 Auto Trading Gold 4.0. Ke-12 Investasi Titip Dana Amanah. Ke-13 MagniPay H5 magnipay.com. 14 BW Trade PT Semut Hitam Nusantara ya. Ke-15 PT Bintang Mahawijaya. Ke-16 Trader Sukses Indonesia. 17 Trader King Pro. 18 Batu Vulkanik. Wah, ini yang sering diangkat sama si Dadali ya. 19 Xbit Mining Crypto. Ke-20 telikay.org. 21 adalah PT Dana Oil Consortium. Wah, agak rumit juga ya sebut. 22 Investasi Saham NSI. 23 Ara Hunter. 24 HJ
Investment oleh grup Telegram. 25, Syndication Group of Investor and Investment Banks. 26, PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana, ya. Jadi ini adalah temuan-temuan yang ditemukan oleh OJK, dan ini diumumkan pada temuan informasi ini dikeluarkan pada 7 Mei 2021. Ya, ini teman-teman ya yang saya sampaikan kepada Anda semua. Ada 26 ya tadi ya, 26 daftar investasi yang ilegal ya. Nah, di mana Viples, teman-teman? Anda kan tidak mendengar Viples saya sebutkan? Berarti Viples tidak ada di dalam daftar ini. Padahal Viples sudah ada. Walaupun dikatakan oleh seseorang Viples itu adalah bayi prematur, tapi itu faktanya ya kita lihat, buat orang bisa saja mengatakan itu, tetapi dampaknya yang kita lihat, ya kan? Artinya apa, teman-teman? Jangan selalu percaya dengan ngomongan yang digoreng oleh haters, yang dibumbu-bumbui, yang selalu membuat hal-hal, memberikan informasi negatif, kemudian informasi itu seolah dipojokkan dengan ekspresi dia, dengan tujuan dia, kan teman-teman. Siapapun itu haters, ya. Intinya, dan ini bukanlah merupakan suatu informasi yang memang ketika perusahaan-perusahaan ini dikatakan ilegal, tidak mungkin akan bisa legal, ya kan? Buktinya bahwa pernah juga Pak Tonga mengatakan bahwa Mimiles itu adalah money game Ponzi, ya kan? Yang juga dibahas oleh si Tete. Tapi faktanya sekarang beberapa hari yang lalu saya dengar Mimiles itu menang di pengadilan. Artinya apa? Jadi sudah legal. Artinya bisa saja perusahaan-perusahaan ini yang dinyatakan ilegal atau tidak berizin ini bisa satu saat jadi legal. Intinya apa, teman-teman? Kita jangan menyinyir apa yang dikerjakan orang, ya kan? Kalau kita tahu ya ngapain urusi terlalu dalam gitu, ya kan? Masing-masing orang punya hak untuk misalnya membuat usaha. Kalau toh masih belum sesuai perizinannya, ya kan bisa diperbaiki, bisa dibenahi. Artinya apa? Jangan kita membuat satu pernyataan yang seolah-olah memojokkan perusahaan orang itu, iya kan, teman-teman? Jadi intinya, teman-teman, jangan kita mengurusi terlalu dalam urusan orang, aplikasi orang, hidup orang, ya. Karena toh mereka yang membuat diri mereka sendiri seperti diri mereka. Artinya apa? Misalnya mereka membuat satu perusahaan, ya pasti mereka yang berurusan dengan misalnya regulator. Kalau kita mengurusi terlalu dalam kan kesannya kita jadi hanya gila-gila urusan kan, yang tidak punya kerjaan untuk mengurusi aplikasi orang. Nah, saya pribadi tidak pernah mau walaupun beberapa yang mencoba untuk memberikan saya menantang saya untuk mereview aplikasi yang lain atau mereview orang lain. Tetapi ngapain, ya kan? Kenapa saya selalu memberikan keyakinan kepada teman-teman dengan mengcounter apa yang dilakukan oleh si penyinyir? Karena memang semestinya seperti itu. Kita harus saling menguatkan. Hidup ini adalah pilihan. Kesuksesan kita itu ditentukan diri kita sendiri. Dan tentunya kita semua sudah pintar dalam memilih, pintar dalam bertindak. Ya, hanya orang-orang yang, menurut saya, orang-orang yang dangkal lah, yang tidak bisa melihat sesuatu, tidak bisa menilai sesuatu dengan baik, yang selalu mengatakan bahwa cerdas, tetapi kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ini hal-hal kecil yang membuktikan atau menggambarkan dirinya yang sebenarnya bukan cerdas, ya teman-teman ya. Nah, inilah yang saya informasikan buat sahabat-sahabat saya VTuber, teman VTuber, memberikan suatu keyakinan bahwa jangan ragu. Ini masalah proses. Saya pun kadang-kadang merasakan, teman-teman, tapi mau apa lagi?
Sampai sekarang saya masih yakin dan masih berharap VTube tetap on, seperti apa yang disampaikan oleh manajemen. Memang banyak pandangan, banyak pendapat, banyak reaksi, apalagi di masa sekarang. Anda bisa kecewa, Anda bisa membuat suatu pernyataan yang tidak baik atau menghina, terserah. Baik itu member VTube atau juga haters. Yang lebih parahnya haters, karena mereka tidak ada di dalam VTube. Tetapi masa hanya dengan masalah-masalah ini kita menunjukkan suatu respon yang negatif. Padahal yang punya kesadaran untuk join, bergabung di VTube, kan kita sendiri. Iya kan teman-teman? Kalau Anda menyalahkan orang lain kan tidak mungkin. Artinya keputusan-keputusan pada diri kita itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Jadi sekalipun contoh kecilnya gini, masa lu mau terima ketika ada seseorang melempar Anda kotoran? Lu terima nggak? Kan Anda tahu bahwa itu adalah kotoran, saya berhak untuk menangkal dan membersihkan. Masa lu biarkan? Ya kan sama halnya dengan apa yang Anda misalnya ditawarkan. Kan teman-teman bisa tahu, oh ini bermanfaat, ini tidak. Masa iya, misalnya contoh kecil, baik itu misalnya di aplikasi. Nah, kalau misalnya orang katakan kepada Anda suatu pernyataan-pernyataan, halu, bebe, idiot, masa lu terima? Kan enggak. Kita berhak untuk menangkal, dan kalau saya ya kita balikin aja ke orang yang berbicara seperti itu. Jadi intinya gitu teman-teman, hidup ini adalah pilihan. Nah, ini saya memberikan informasi kepada teman-teman VTuber untuk meyakinkan, memberikan suatu peneguhan kepada teman-teman untuk kita tetap bagaimana kita punya sikap, menjaga sikap kita sebagai seorang VTuber yang punya aplikasi kita nantikan untuk bisa legal dan semuanya sesuai peraturan yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi itu tujuan saya. Nah, jadi teman-temanku semua, sahabat-sahabat VTuber khususnya, pesan saya adalah tetap sabar, ya. Memang kata sabar itu para haters menjuluki kita bahwa kita adalah orang paling tersabar, yaitu orang-orang VTuber. Ya mau apa lagi teman-teman? Mau ngapain? Mau lakuin hal apa? Iya kan? Jadi disinilah kita belajar untuk namanya sabar. Belajar untuk namanya menahan diri kita. Iya kan? Dari hal-hal ini. Jadi minimal dengan adanya VTube, Anda diajarkan untuk menjadi seorang yang sabar, panjang sabar. Nah, jadi orang-orang VTuber itu sudah teruji ya kesabarannya. Dan saya harapkan ini bukan terjadi di VTube, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menghadapi istri, dalam menghadapi anak, dalam menghadapi suami. VTuber adalah orang-orang yang sabar karena sudah teruji di VTube. Sedangkan para haters, oh itu nggak mungkin. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya pengaco. Mereka tidak ada dalam VTube, tapi mereka berkoar-koar. Lebih-lebih yang si kakek tua itu, ya kan? Yang katanya bukan urusan saya coy, tapi digali-gali informasinya. Gila-gila urusan, ya kan? Bukan urusan saya coy, tapi diurusi terus. Bukan urusan saya coy, tapi dia mah dilaporkan ketika membahas. Nah sekarang pertanyaan saya, ngapain lu lapor-lapor saya ketika saya membahas aplikasi VTube dari channel saya? Itu kan gila urusan banget. Nah, terlihat jelas kalimat dia itu, apa yang disampaikan itu aksi dia, ekspresi dia, respon dia memperlihatkan bahwa seorang ini sangat anti dengan VTube. Lebih-lebih kalimat dia mengatakan VTube ponzi. Ya kan? V+ dinyinyir, bayi prematur, dibenturkan dengan apalah, bisa melanggar merek dagang lah. Nah inilah orang-orang yang hanya nakut-nakuti, sama sekali otaknya hanya otak-otak kebusukan menurut saya, yang hanya membenturkan orang dan menghasut orang untuk melakukan hal negatif. Jadi teman-teman, ayo mari kita menjadi orang-orang yang waras dalam kehidupan. Oh, kita melihat teman-teman kita, saudara kita mengerjakan sesuatu hal untuk merubah hidup mereka, ya kita dukung supaya bisa memberikan dampak positif buat mereka. Kita lihat teman kita yang lain, kita doakan, justru kita doakan supaya bisa berhasil
Ya, jadi itulah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman, saling membangun. Oke, inilah yang saya sampaikan. Semoga teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Salam.